Lu pernah nggak sih ngerasa, tiap bulan gaji masuk, tapi rasanya selalu kurang dan cuma numpang lewat? Bukan berarti lu boros, bukan berarti lu nggak bisa ngatur uang. Tapi entah kenapa, angka UMR itu selalu terasa pas-pasan. Dan anehnya, meskipun tiap tahun katanya naik, tetap aja rasanya nggak pernah cukup. Gua pengen bahas ini pelan-pelan supaya lu bener-bener paham inti masalahnya. Bukan cuma ikut nyalahin keadaan, tapi ngerti polanya. Secara teori, UMR atau upah minimum regional itu dibuat buat jadi standar hidup layak. Artinya, kalau lu digaji sesuai UMR, secara hitungan harusnya kebutuhan dasar lu terpenuhi. Tapi realitanya, kebutuhan dasar itu terus berubah. Dulu mungkin cukup buat makan, kos, dan transport. Sekarang, ada kuota internet, cicilan motor, biaya admin bank, iuran BPJS, belum lagi kalau lu punya tanggungan, orang tua, adik, atau siapapun yang bergantung sama penghasilan lu. Belum ngomongin harga kebutuhan yang pelan-pelan naik, sewa naik, listrik naik, ongkos naik. Sementara kenaikan gaji biasanya terjadi setahun sekali, itu pun dengan persentase tertentu. Secara angka memang naik, tapi kalau dibandingkan sama kenaikan total pengeluaran, seringkali selisihnya tipis, kadang malah terasa kalah cepat. Di titik itu wajar kalau orang mulai sadar bahwa ini bukan sekadar soal besar kecilnya angka di slip gaji. Ada pergeseran kebutuhan dan biaya hidup yang terus berjalan, sementara penghasilan minimum bergeraknya lebih lambat. Karena jujur aja, selama sumber penghasilan lu ada di angka minimum, pilihan yang bisa lu ambil memang terbatas. Itu fakta yang harus lu terima. Ada 3 variabel yang sebenarnya selalu main: pemasukan, pengeluaran, dan ekspektasi. Kebanyakan orang fokusnya cuma ke pemasukan, pengennya naik, wajar. Tapi realitanya, naik gaji itu nggak selalu cepat. Kadang butuh waktu, butuh skill tambahan, butuh pindah tempat kerja, dan itu semua proses. Sambil nunggu proses itu, yang bisa lebih cepat dikontrol biasanya pengeluaran dan ekspektasi. Bukan berarti hidup harus ditekan habis-habisan, tapi kadang kita perlu jujur lihat mana kebutuhan inti, mana yang sebenarnya cuma kebiasaan. Selisih kecil yang tadinya nggak terasa, kalau dikumpulin setahun bisa lumayan. Di sisi lain, ekspektasi juga sering bikin angka terasa makin kecil. Kalau standar hidup yang kita pakai adalah standar lingkungan yang penghasilannya di atas kita, otomatis semua terasa kurang. Padahal bisa jadi untuk posisi sekarang, kondisi lu sebenarnya masih masuk akal. Ini bukan soal membatasi mimpi, tapi soal sinkronisasi antara posisi dan target. Lalu soal pemasukan, banyak orang berpikir satu-satunya jalan adalah kerja lebih keras di tempat yang sama. Padahal kadang bukan soal kerasnya, tapi nilainya. Skill yang lu punya dihargai berapa di pasar kerja? Apakah ada cara supaya skill itu punya nilai lebih tinggi? Atau ada cara supaya waktu lu menghasilkan lebih dari satu sumber? Nggak harus langsung besar. Kadang tambahan kecil yang konsisten justru lebih realistis daripada berharap lonjakan besar yang belum tentu datang. Karena pada akhirnya, rasa cukup itu bukan cuma soal angka besar, tapi soal ada atau enggaknya ruang bernafas. Ada dana darurat kecil, ada tabungan yang pelan-pelan tumbuh, ada pilihan kalau sesuatu terjadi. Kalau ruang itu mulai ada, walaupun belum besar, tekanan mental biasanya ikut turun. Jadi mungkin inti pembahasan ini bukan buat menyimpulkan bahwa UMR selalu salah atau pasti kurang, tapi buat ngerti satu hal sederhana. Kalau kita berdiri di angka minimum, cara mainnya memang harus lebih terarah. Tahu posisi artinya jujur melihat kita lagi ada di level mana. Nggak melebih-lebihkan tapi juga nggak meremehkan diri sendiri. Cuma paham titik awalnya. Mengerti batas artinya paham kemampuan finansial sekarang sampai mana. Mana yang realistis dijalani, mana yang memang belum bisa dipaksakan. Bukan buat mengecilkan mimpi, tapi supaya langkahnya nggak ngawur dan nggak bikin makin berat. Dan peka terhadap peluang kecil artinya nggak meremehkan perubahan yang kelihatannya sederhana. Tambahan skill kecil, perapian pengeluaran kecil, sumber pemasukan tambahan walau belum besar. Hal-hal yang mungkin nggak langsung mengubah keadaan, tapi kalau konsisten bisa menggeser posisi pelan-pelan. Intinya tetap sama. Kalau berdiri di angka minimum, kita nggak bisa pakai strategi orang yang sudah ada di atasnya. Pendekatannya harus lebih realistis, lebih terukur, dan jelas arahnya. Dan mungkin dari situ rasa cukup itu nggak datang tiba-tiba, tapi dibangun pelan-pelan dari keputusan yang lebih terarah. Bukan dramatis, bukan instan, tapi realistis dan bisa dijalanin.
Kalau obrolan ini terasa relevan buat lu dan mungkin juga buat orang di sekitar lu boleh share ke mereka. Siapa tahu ada yang lagi ada di posisi yang sama, tapi belum pernah dengar penjelasan kayak gini. Kalau lu punya pengalaman sendiri soal hidup di angka UMR, atau lagi berusaha geser posisi pelan-pelan, tulis aja di kolom komentar. Bukan cuma buat curhat doang, tapi kadang cerita nyata justru lebih bantu orang lain daripada teori panjang. Dan kalau lu ngerasa pembahasan kayak gini perlu lebih sering dibahas dengan cara yang tenang dan realistis, lu bisa subscribe. Biar gua bisa terus bikin konten yang ngebedah hal-hal kayak gini tanpa drama, tanpa motivasi kosong.